Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan baik buat setiap kita. Mari sama-sama kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama saudaraku dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini waktu kami datang kepadamu, kami datang dengan hati yang terbuka, dengan ucapan syukur. Sebab kami percaya kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami tidak terbatas oleh waktu. Kekal untuk selama-lamanya, Engkau setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, bahkan untuk mengalami Engkau secara pribadi. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang sempurna turun bagi umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan melawat hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya, setiap kita berkata amin. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau ya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
tersedia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya Kau Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi. Sampai selama-lamanya kami cinta Engkau Yesus. Ku cinta. Kita angkat tangan bersama, angkat hati, akui. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, selamanya Kau. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu Yesus. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jesus, we wait on You. Kami sembah. Yesus, kami sembah. Kami naikkan syukur dan pujian. Tuhan Engkau baik. Yesus, ku bersyukur buat kasih-Mu. Hatiku bersyukur buat kemurahan-Mu. Memuji-Mu buat karya-Mu dalam hidupku. Menaikkan syukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan. Tiada pernah berubah.
Lewat pujian kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang tak pernah berubah bagi hidup kami. Lewat pujian kami hendak menyembah-Mu, bersyukur. Lewat permainan musik kami rindu menyatakan hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Pagi hari ini biar Engkau disukakan lewat pujian kami. Mari saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Oh, kami menyembah Tuhan. Oh, kami puji, kami suka. Yesus, Kau satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
katakan ku yakin. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, katakan aku tak ditinggal. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Berapa banyak kita rasakan dan kita lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dan angkat kedua tanganmu sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari dengan percaya katakan walau lewati lemah. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus
di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kina masyana pagi hari ini tidak ada yang lain, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Oh, haleluya. Tidak akan pernah kita ditinggalkan sendirian, saudaraku. Kalau sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini, saudara, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak kau percaya bahkan sampai seterusnya dan bahkan sampai selamanya Dia akan tetap menyertai kita? Kau yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi. Mari berkata-kata kepada Tuhan di dalam bahasa roh. Ini pernyataan iman kami umat-Mu Tuhan. Haleluya.
Naralabo Naralabasha Naralabo Haleluya Oh Rabashi Baralabara bersyukur Tuhan, Kau luar biasa dan Kau ajaib, dan kami menyembah-Mu pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu bersama, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Satu kali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati kami tak ditinggalkan. Angkat tanganmu, katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Kami sungguh percaya ketika kami dalam lembah sekalipun Kau selalu menyertai dan menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mau kita yang percaya bersama kita berkata amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersukacita di dalam Tuhan. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. Rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Sing, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to sing. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord.
Tuhan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, batu karang kita yang teguh. Bersama dengan Dia kita tidak akan menjadi goyah. Amin. Oh, batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. Yang teguh, Kaulah batu karangku. Yang teguh, Kaulah batu karangku. Yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku. Yang teguh, Kaulah batu karangku. Yang teguh, Kaulah batu karangku. Yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, Kaulah perisai bagi jiwaku. Takkan tergoyahkan kami Tuhan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar bagi imanku. angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Bersamamu kami takkan menjadi goyah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, tepuk tangan di atas kepala kita tinggi. Katakan Kaulah. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh. Kaulah batu karangku yang teguh. Karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hanya ada satu nama yang jadi sumber kemenangan kita. Siapa namanya Bapak Ibu Saudaraku? Oh, lebih dahsyat siapa namanya? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekarang telah tiba bersama tangan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba
kuasanya yang hilang-hilang, karena tak dilemparkannya para terdakwa. Semua lambaikan tangan, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Katakan oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk kasih tos kiri kanan, katakan kemenangan ada di pihak kita. Amin, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. There is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, O Prince of Peace. There is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, I worship you, O Prince of Peace. There is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I will praise, I worship
worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none. There is none. There is none like Indeed, there is none like you, Lord. Sesungguhnya Tuhan tidak ada yang seperti Engkau. There is none like you comparable to you. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. And no one can be comparable to Dan you. tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan Engkau. You are awesome, Engkau dahsyat, wonderful, agung, almighty, maha kuasa, and most of all, dan terlebih lagi, you love us with an everlasting love. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. We thank you this morning Kami bersyukur untuk pagi hari and ini. lift up our voices unto you. Dan kami mengangkat suara kami kepadamu All our Tuhan. thanksgiving, Dan segala ucapan syukur all kami. our worship, Segala penyembahan kami. all our adoration, Segala pengagungan kami. all the attributes that be upon you. Dan segala atribut Tuhan kami berikan bagimu. And we give you the glory, honor, and Dan worship. kami berikan segala kemuliaan, hormat, dan juga Come pujian. and sit among us. Datanglah, duduklah di tengah-tengah kami. Speak to us. Bicaralah pada kami. Teach us. Ajar kami. Strengthen us. Kuatkan kami. Bless us. Berkati kami. Lead us. Tuntun kami. And once again, Dan sekali lagi, be our God among us. biarlah Engkau menjadi Allah di tengah-tengah kami. Bless us this morning, O Berkatilah Lord. kami untuk pagi hari ini Tuhan. This is our desire. Ini yang menjadi kerinduan kami. Speak to us. Bicaralah pada kami. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. And all the people of God together Dan we say, semua umat Tuhan kita sama-sama katakan. Amen. Amin. And please be seated. Silakan duduk. Shalom and very good morning this morning, people of God. Shalom dan selamat sangat pagi-pagi hari ini umat Tuhan. It's good to be with you this morning. Sungguh senang bisa bersama dengan saudara pagi hari ini. And the greatest joy is to see that the people of God come early morning to worship God. Dan sukacita yang paling besar adalah melihat umat Tuhan datang menyembah Dia di pagi-pagi sekali. Amen. The Bible says, Alkitab katakan, he who seek me in the early hours of the morning mereka yang mencari aku di pagi-pagi buta shall find me. akan menemukan aku. Amen. Now people of God, Umat Tuhan, the Bible has promised us Alkitab telah berjanji pada when we kita. come to him early morning Pada waktu kita datang kepada Dia di pagi-pagi buta, and come to seek his face, yaitu datang untuk mencari wajahnya, and this God has promised maka Allah berjanji that he will be with us. bahwa Dia yang akan menyertai kita. And people of God, Umat Tuhan, that's what written in Proverbs 8:17. bahwa itulah yang tertulis di dalam Amsal. Proverbs chapter 8 and verse 17. Di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-17. Amsal 8 ayat 17 katakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Now this translation in Tamil language is a little bit different. Yeah? Bahwa terjemahan Alkitab ini di dalam bahasa Tamilnya sedikit berbeda. He says, I love those who love me, Bahwa dikatakan bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. but those who seek me in the early hours of the morning shall find me. Tetapi mereka yang mencari aku di pagi-pagi buta, mereka yang akan menemukan aku. Amen. That's what's written in Tamil Bible. Bahwa itulah yang tertulis di dalam Alkitab bahasa Tamil. Why I quote Tamil Bible? Kenapa saya bisa kutip bahasa Tamil? Because Sanskrit is a combination of Hebrew plus Tamil.
Karena bahasa Sanskerta itu adalah kombinasi daripada bahasa yaitu Tamil dan bahasa Ibrani. Amen. Hebrew plus Tamil equals to Sanskrit. Yaitu bahasa Ibrani yaitu ditambah dengan bahasa Tamil itulah yang menjadi yaitu bahasa Sanskerta. So in Tamil there were a lot of Hebrew and Sanskrit inside. Jadi di dalam bahasa Tamil itu banyak mengandung yaitu bahasa Ibrani dan Sanskerta. And that is the translation that says Dan itulah terjemahan yang mengatakan, that he that seek me in the early hours of the morning mereka yang mencari aku di pagi-pagi buta, shall find me. mereka lah yang akan menemukan So aku. you are blessed this morning, people of Saudara God, diberkati pagi hari ini umat Tuhan. because you have come to the house of God early morning. Karena saudara datang ke dalam rumah Tuhan di pagi-pagi Now, I want sekali. to take you this morning to an understanding of how Jesus was born in this world. Bahwa saya ingin membawa saudara lihat untuk pagi hari ini yaitu ke dalam pengertian bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia. Now, in the book of Galatians chapter 4 verse 4 and 5, Yaitu di dalam yaitu surat Galatia 4 ayat 4 dan ayatnya yang kelima katakan. he says, Dikatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Amen. So people of God, Tuhan, it is not possible that Jesus could be born anytime as he wish. bahwa tidak mungkin yaitu Yesus itu lahir kapan aja atau semaunya. Now, many people come to ask this question. After all, Jesus was born only 2,000 years ago. Banyak orang yang datang dan bertanya, ya paling enggak juga Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Only 2,000 years ago. Hanya 2000 tahun yang lalu. How could it be possible that he's the Son of God? Bagaimana mungkin dia itu menjadi anak Allah? Now, people of God, Tuhan, God has been so consistent in telling the people that he's coming soon. bahwa Allah begitu konsistennya memberitahukan kepada umatnya bahwa dia segera datang. Now, but the Bible says, Tetapi Alkitab the katakan, moment men sin against God, begitu manusia berdosa terhadap Tuhan, God had already planned that the Son of God must come to this world. bahwa Allah sudah merencanakan bahwa anak manusia itu harus datang ke dalam dunia. We read that in Genesis chapter 3 verse 15. Kita bisa baca itu di dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. He says, Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amen. That means Artinya God has already given bahwa Allah sudah memberikan, his promise. yaitu janjinya, He shall come. bahwa dia yang akan datang. Now in bahasa Indonesia that word is not quite emphasized there. Kalau di dalam Alkitab Indonesianya, kata dia itu tidak ditekankan di sini. It is not quite emphasized Itu there. tidak ditekankan di sini. But in English it's so clear. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris jelas dikatakan, Between your seed and her seed, antara keturunanmu dengan keturunannya. he shall bruise your head. Kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas ditulis he, artinya itu bicara tentang dia laki-laki. Amen. That is referring to the coming of Jesus. Dan itu pun yaitu menggambarkan yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus. He shall come Bahwa dia yang akan datang and bruise your head, dan meremukkan and kepalamu. you shall bruise his heel. Dan engkau hanya bisa melecetkan tumitnya. So that means when men sin against God, Artinya pada waktu yaitu manusia berdosa terhadap Allah, God had already said, Allah sudah berkata, I am planning this to come to buy. aku sudah merencanakan yaitu untuk kedatangannya. And it will come in the right time. Dan dia akan datang pada waktu yang tepat. Now people of God, Tuhan, that is what Galatians is saying here. bahwa itulah yang dikatakan yaitu di dalam surat Galatia. Paul writes to the Galatians and say, Paulus menulis kepada jemaat but Galatia in dan the berkata, fullness of time, tetapi pada waktunya yang genap, that means artinya Jesus must come when the time is fully already availed. Yesus itu harus lahir yaitu pada waktunya yang sudah ditentukan atau digenapi. Amen. So people of God, Tuhan, that is why in Psalms 40 and verse 7 and 8 the Bible says, oleh karena itu di dalam yaitu kitab Mazmur 40 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 katakan, in Psalms 40 verse 7 and 8, di dalam Mazmur yaitu 37, di dalam Mazmur 40 ayatnya yang ke-7 dan 8, Alkitab Indonesia ayat 8 dan 9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, di dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Amen. God is saying here, Bahwa Allah berkata di sini, then behold I come. bahwa sesungguhnya aku akan datang. In the scroll of the book it is written of me. Di dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Amen. So that means Artinya, it's already written that he has to come. bahwa memang sudah tertulis bahwa dia harus datang. And Jesus had to say to the Jews this verse. Yesus harus berkata kepada orang-orang Yahudi perkataan In ini. John chapter 5 verse 39, Di dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-39, he says this, dikatakan ini. Di dalam Injil Yohanes 5 ayatnya yang ke-39.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Amen. Jesus was telling the Jews, Yesus memberitahukan kepada orang Yahudi. you search the scriptures Engkau menyelidiki kitab suci. and you find life in scriptures. Dan engkau menemukan kehidupan di dalam ayat But itu. that scripture talks about me. Tetapi ayat-ayat itu berbicara tentang aku. Now people of God, Tuhan. yet the people of Israel did not understand. Namun bangsa Israel masih belum mengerti. Even when the Bible says that the Messiah is going to be born. Bahkan ketika Alkitab juga berkata bahwa Mesias itu akan lahir. And the Bible says Dan Alkitab he will be katakan born in Bethlehem. dia akan lahir di kota Bethlehem. And they forgot about it. Dan mereka lupakan hal ini. They completely forgot about it. Mereka sama sekali melupakannya. Until the three wise men came to see Jesus. Sampai yaitu ketiga orang Majus datang bertemu And it's kepada very Yesus. interesting, how did they come? Dan sangat menarik bagaimana mereka datang. The people of Israel forgot the coming of the Messiah. Bangsa Israel itu sudah melupakan kedatangan tentang Mesias. And they were so busy with their own religious activities. Mereka hanya bersibuk yaitu dengan kegiatan aktivitas agamawi But mereka. God, Tetapi Tuhan who is going to be born to this world, yang akan lahir ke dalam dunia ini is not only be born to the people of Israel. bukan hanya lahir untuk bangsa Israel, He has got to come to the whole nations of the world. tetapi dia harus datang untuk seluruh umat dan bangsa di And dunia. every flesh must accept him. Dan semua daging harus bisa menerima dia. And God chose now Dan Tuhan memilih a means that a man will not even understand. yaitu waktu di mana manusia tidak bisa mengerti. And how did they come? Bagaimana dia datang? They come by looking at the stars. Mereka datang dengan melihat bintang. Now people of God, Tuhan. that means there are certain culture in the society we live in who actually believe in the stars and the moon. Bahwa ada yaitu beberapa yaitu kebudayaan di mana sekarang kita tinggal ini. Mereka itu masih percaya yaitu dengan perhitungan bulan dan bintang. And I believe Dan saya yakin there are two cultures that are still observing that very well. yaitu masih ada dua kebudayaan yang masih mempraktekkan dua hal ini. And they are the Chinese Mereka itu adalah orang-orang Chinese and the Indian people. dan orang-orang India. They still study astrology and astronomy. Karena mereka masih mempelajari yaitu ilmu perbintangan dan astronomi. So that means Artinya these are the people who actually came to see Jesus. bahwa mereka inilah sebenarnya orang-orang yang datang yaitu untuk menemui bayi Yesus. Because from the east of Israel, Karena memang dikatakan yaitu mereka itu dari timurnya Israel. they came to see him. Mereka datang untuk melihat And dia. if they had come to see him, Mereka datang untuk melihatnya. how long they would have taken? Berapa lama perjalanan It mereka? would have been months and months. Mungkin aja berbulan-bulan. They have been traveling all the way to Jerusalem Mereka berjalan terus yaitu menuju ke Yerusalem. because they study the astronomy. Karena mereka mempelajari yaitu It astrologi. is saying that there's a star going to be born. Dikatakan bahwa bintang itu akan lahir. Never before in the creation of man. Tidak pernah yaitu ada di dalam yaitu ciptaan manusia. Never before that there was a star like that was born. Dan tidak pernah ada bintang seperti itu yang lahir. They want to see who is this child. Mereka ingin melihat siapa anak ini. And people of God, Dan umat and Tuhan. yet they say it must be the king. Namun mereka berkata pasti bintang ini adalah So seorang raja. naturally the king must be born in a palace. Yang pastinya bahwa seorang raja harus lahir yaitu di istana. So they went straight to the Herod's palace. Oleh karena itu ketiga orang Majus ini langsung mendatangi istana Herodes. Because they know that the king is born. Karena mereka tahu raja itu lahir. It's not possible a king is born in a manger. Tidak mungkin seorang raja lahir di dalam So palungan. people of God, Tuhan. they went to Herod's palace. Mereka mendatangi yaitu istana Herodes. So that means there must be the fullness of time. Artinya harus ada penggenapan Now, waktunya. what are the fullness of times conditioned into? Bahwa penggenapan waktu ini harus disertai dengan kondisi apa Under aja. two conditions it says here. Yaitu dikatakan harus terikat dengan dua kondisi. It says, Dikatakan God sent forth his son born of woman. bahwa Allah harus mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Number two, Yang kedua, under the law. dan anak itu atau bayi itu harus takluk kepada hukum That Taurat. means Artinya, this child can only be born anak ini hanya bisa lahir under two conditions. di bawah dua syarat ini. He cannot be born anywhere, anytime, and as he pleases. Dia itu tidak bisa lahir dimanapun, kapan aja dia mau seenak-enaknya. That means under two conditions, Artinya di bawah dua syarat and ini. in the fullness of that two conditions, Dan dalam waktunya yang genap dari dua syarat ini, then only he can be born. baru bayi itu bisa lahir. So people of God, Tuhan. the birth of Jesus Kelahiran is Yesus not an accident. bukan kebetulan, It's not an incident. bukan satu kejadian, It actually was created by God. tetapi memang sudah diciptakan oleh God Allah. already appointed that time. Allah sudah menentukan waktu itu. So people of God, Jadi umat Tuhan, why must he be born of woman? kenapa dia harus lahir dari seorang Well, perempuan? everyone must be born of woman. Karena memang semua manusia harus lahir dari That seorang perempuan. is the law of nature.
nature. Karena memang itu adalah hukum And alam. that's what God ordained to all mankind. Oleh karena itulah yang menjadi aturan buat umat But manusia. people of God, Tetapi umat Tuhan, how can God be born as man? bagaimana mungkin Allah harus lahir menjadi Now manusia? people of God, Umat Tuhan, this is the mystery that has been from ages and ages. inilah yang menjadi misteri selama berabad-abad. And people could not understand. Dan orang tidak bisa mengerti, And people cannot accept orang pun tidak bisa menerima. because God must be born as man. Karena dikatakan Allah harus lahir menjadi manusia. It is impossible. Itu tidak mungkin. Now Paul writes to Timothy in 1 Timothy chapter 3 Paulus menulis yaitu kepada Timotius, yaitu di dalam 1 Timotius 3, and verse 16. yaitu di dalam ayatnya yang ke-16, He talks about this in a brief yaitu statement. berbicara yaitu tentang yaitu apa yang dikatakan secara singkat. Ayatnya ke-16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya di dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat di dalam kemuliaan. Amen. The first statement is, Pernyataan yang pertama adalah without controversy, tanpa pertentangan. great is the mystery of godliness. Harusnya terjemahannya dikatakan bukan dan sesungguhnya agunglah, tapi dikatakan dan tanpa pertentangan, yaitu agunglah misteri keilahian. Amen. So two words, yeah. Jadi dua kalimat, Without controversy. yaitu tanpa pertentangan. Paul says Paulus katakan it's not a controversy. itu bukan menjadi satu hal yang God being kontroversi. born as man is not a controversy. Bahwa Allah harus lahir menjadi manusia, itu bukan menjadi satu kontroversi. But people of God, Tetapi umat until Tuhan, today, sampai saat ini, it is still a controversy. ini masih menjadi yaitu pertentangan. A controversy that how can God be a man? Pertentangan yaitu orang-orang bertanya, bagaimana mungkin Allah bisa menjadi How manusia? can God, Almighty God, become a man? Bagaimana mungkin Allah yang maha perkasa bisa menjadi manusia? It's not possible. Itu tidak mungkin. Now, people of God, Umat Tuhan, why is it not possible? kenapa tidak mungkin? Because we read in the book of Psalms, Karena kita baca yaitu di dalam kitab Mazmur, and here more what they call David was amazed by the things of God, bahwa di sini Daud begitu tercenang yaitu dengan hal-halnya Tuhan. and he says, God, how is it that you are so mindful of men? Bahwa Daud berkata, kenapa sih Tuhan kok engkau begitu mempedulikan manusia? In Psalms 8 Di dalam Mazmur 8, and verses 3, 4, and 5, yaitu Alkitab Indonesia ayat yang keempat, 5, dan 6. he says, Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amen. So David says, Daud berkata, God, I cannot understand. Tuhan, aku gak ngerti. Why do you love me so much? Kenapa kau engkau mengasihi aku begitu Why do sangat? you have to come after me so Kenapa much? kau engkau harus mendatangi aku begitu? Why do you have to leave your glory, power, and honor just to come down for man? Kenapa engkau harus meninggalkan semua kuasamu, kemuliaanmu, keagunganmu hanya untuk datang Why pada do you manusia? have to even think of us? Bahkan kenapa kau engkau memikirkan kami? Because we are only a speck of dust in the whole of universe. Karena kita ini hanyalah setitik debu yaitu di dalam alam semesta Why ini. are you so concerned about us? Kenapa engkau begitu peduli dengan So he kami? says here, Dikatakan di sini, when I look at the moon and the stars, ketika aku melihat langit dan bintang which you have ordained, yang telah engkau atur, they obey you even until today. mereka itu masih tetap mentaati engkau bahkan The sampai moon, saat the ini. stars Bulan dan bintang are always there. selalu tetap The ada. sun is always there. Matahari tetap ada. The sun never one day say, aduh aku capek. Matahari nggak pernah sehari pun dia berkata, aduh aku capek dah. Every day I've got to come out and sit down. Tiap hari aku mesti terbit, mesti yang namanya bersinar. Every day. Tiap hari. I mean, it's a routine of my life. Itulah yang menjadi kerutinan yaitu kehidupan And matahari. the sun never say, aku capek. Matahari tidak pernah berkata kepada Allah, aku capek. Amen. And people of God. Tetapi And the Tuhan, moon never say. dan bulan pun tidak The pernah stars berkata, never say. bintang pun tidak pernah So David berkata. says, Daud bilang, when I look and do all this, ketika aku melihat semua ini, why are you mindful of me? kenapa kok engkau begitu mempedulikan, memikirkan Why do aku? you care for me? Kenapa engkau begitu Why yaitu do you mempedulikan love aku? me? Kenapa engkau mengasihi aku? Why do you provide me? Kenapa engkau juga mau menyediakan Why buat do you aku? protect me? Kenapa engkau melindungi, Now, menjaga aku? people of God, Ma Tuhan, if we begin to understand this, pada waktu kita mulai mengerti we akan begin hal to ini, realize kita mulai menyadari how much blessed we are. seberapa kita ini adalah orang yang diberkati People Tuhan. of God, Ma Tuhan, the Proverbs answers us that statement. bahwa Amsal menjawab pertanyaan kita ini. Amen. He says, why are you so considerate? Kenapa kok engkau begitu peduli? Why do you bother about me? Kenapa kok engkau begitu mempedulikan In kami? Proverbs chapter 8, Di dalam Amsal 8, he answers this statement now bahwa dia menjawab pernyataan ini in verse 31. di ayatnya yang ke-31.
Amsal 8 ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Amen. Hallelujah. The Lord says, Tuhan bilang, I created all things, aku menciptakan segalanya, but my pleasure is only with men. tetapi kesukaanku itu hanya ada pada anak manusia. Because they are my pleasure, Karena anak manusia ini adalah kesenanganku, I come to them. aku yang mendatangi mereka. I meet them. Aku yang bertemu dengan I mereka. dwell with them. Aku yang tinggal diam I dengan mereka. care for them. Aku peduli kepada mereka. I love them. Dan aku mengasihi Now, mereka. people of God, Tuhan, David could not understand, Daud tidak bisa mengerti, but the proverb answers us. tetapi Amsal menjawab buat And kita. then he goes on and says, Lalu diteruskan dan dikatakan, you have made him a little lower than angels. Mazmur 8 yaitu ayatnya yang ke-6 tadi katakan, namun engkau telah menjadikannya hampir sama seperti Allah. No, you have made him a little lower than angels. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya itu sedikit berbeda. Bukan dikatakan bahwa kita hampir sama seperti Allah, tetapi dikatakan engkau telah menjadikan manusia lebih rendah dari malaikat. Amen. And crown him with honor and glory. Memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. So that means Artinya, God's creation is ciptaan Allah adalah God, yang pertama Allah, angels, malaikat, man, manusia, animal. lalu binatang. So if God want to come back as a man, Kalau Allah harus datang sebagai manusia, he has to come down 2 steps. artinya dia harus turun 2 tingkat. And that is why man say it's not possible. Oleh karena itu manusia berkata, mana mungkin? How can God become man? Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi God manusia? will have to empty himself. Karena Allah harus mengosongkan pribadinya And the sendiri. Bible says, Dan Alkitab for berkata, Jesus to come to this world, untuk Yesus datang ke dalam dunia ini, he had to empty himself dia pun harus mengosongkan dirinya completely sepenuhnya. of all his glory and honor. Yaitu dia meninggalkan semua kemuliaan dan And hormatnya. the Bible says, Dan Alkitab in berkata, Philippians chapter 2 and verse 8, yaitu di dalam surat Filipi yaitu 2 ayatnya yang verse 7, ke-8, verse 7. ayatnya yang ke-7. Ah. Filipi 2 ayatnya yang ke-7 katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amen. That means Artinya, he had to empty himself. dia harus mengosongkan dirinya sendiri. He cannot just be just what he as God. Dia itu nggak bisa datang sebagaimana dia sebagai He Allah. had to empty himself completely of his power and glory. Tetapi dia harus mengosongkan atau menanggalkan semua kuasa dan And kemuliaannya. he has to make himself equal with man. Dan dia harus menjadikan dirinya sama sederajat dengan Now manusia. people of God, Tuhan, it's not easy when you have to empty all your power, glory and honor. itu tidak mudah buat kita sendiri harus mengosongkan yaitu semua kemuliaan kehormatan kita. But God did that. Tetapi Tuhan melakukan itu. Jesus did that Yesus melakukan itu. for the love of us. Yaitu untuk kasihnya dia kepada Because kita. of his love for his people. Oleh karena kasihnya kepada umatnya. Because of his love for the people who love him. Oleh karena kasihnya untuk orang-orang yang mengasihi dia. He was willing to empty himself and become completely empty. Dia rela yaitu mengosongkan dirinya sepenuhnya tidak memiliki apa-apa. Now people of God, Tuhan. so if you are coming to the communion table this morning, Kalau saudara datang ke meja perjamuan kudus pagi hari ini, you must remember, saudara harus ingat this God has emptied himself so that you may be filled. bahwa Tuhan yang telah mengosongkan dirinya supaya hidupmu bisa dipenuhi. So that you will be healed. Supaya saudara bisa So disembuhkan. that you will be restored. Supaya saudara bisa So dipulihkan. that you will have a meaning of life on this earth. Supaya saudara boleh memiliki arti hidup di dalam dunia ini. So that means, Artinya, in the fullness of time. pada waktunya yang genap, And how? bagaimana? You must be born of woman. Dia harus lahir dari seorang And perempuan. the Bible says, Dan Alkitab in katakan, Matthew 1:20, di dalam Injil Matius 1 ayatnya yang ke-20, he says, dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya lah adalah dari Roh Kudus. Amen. So he says here, Dikatakan, the birth of Jesus now. bahwa kelahiran Yesus Kristus. And why he must be born? Kenapa dia harus lahir? Because Psalms 89 verse 35 to 37 says, Karena di dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-35 dan 36 katakan, he says, dikatakan di dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-35 dan 36 katakan, aku tidak melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya dan tatanya seperti matahari di depan mataku. Amen. So that means Artinya, God had to be born
Tuhan harus lahir of woman, dari perempuan, but tetapi on a condition. dengan syarat. And the condition is Dan syaratnya he adalah has to be born out of the line of Judah. dia harus lahir dari garis keturunan suku He Yehuda. cannot be born in any woman as he wishes. Dia juga tidak bisa lahir yaitu dari sembarang perempuan semaunya. So God has narrowed down how he's going to be born. Artinya bahwa Allah sudah mempersempit yaitu bagaimana dia harus lahir. And he gave a promise to David Dan dia sudah memberikan janjinya kepada and Daud. said to David, Dan berkata kepada your Daud throne will be forevermore. bahwa tatamu akan tetap untuk And selamanya. that means Artinya Jesus can only be born now Yesus hanya bisa lahir through the line of Judah. melalui garis keturunan Yehuda. I mean, no one else he can be born from any other form. Dia tidak mungkin lahir yaitu dari suku yang lain. So that means he has to be born of woman, Dia harus lahir dari suku Yehuda, from a woman, dari seorang and perempuan, that also from the line of Judah. dan itu pun dari suku keturunan And Yehuda. it must come in the fullness of time Dan dia pun harus lahir pada waktunya yang genap. that the line of Judah must be prepared now for the coming of the Messiah. Artinya bahwa suku Yehuda juga harus mempersiapkan yaitu untuk kedatangan So people of Mesias. God, Tuhan, so God appeared to Joseph and said, you don't worry about Mary. bahwa malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan berkata, kamu gak usah khawatirkan tentang Maria. Why? Kenapa? Because he heard that Mary was already pregnant. Karena Yusuf mendengar bahwa Maria sudah hamil. Now he says, he being a wise man, he want to put aside this woman. Dan sebagai orang yang bijaksana, Yusuf ingin yaitu menceraikan dia dengan diam-diam. That was when the angel came to him. Pada saat itulah malaikat menampakkan diri He kepada said, Yusuf "Joseph, dan berkata, Yusuf, Do not worry. jangan khawatir. Why? Kenapa? Because the child is born of God. Karena anak itu adalah anak yang berasal dari Now people Allah. of God, Tuhan, that means he artinya must be born, dia harus lahir, but must be born in the fullness of time. tetapi dia harus lahir pada waktunya yang genap. That he cannot be born anytime as you and I wish. Dia itu tidak bisa lahir semau saudara atau semau kita. And now through the line of Judah. Dan itu pun harus dari suku Yehuda. And the Bible says here, Alkitab katakan, in John 7:41-42, di dalam yaitu Injil Yohanes 7 ayat yang ke-41 dan 42. 47. 41 and 42, 41 dan 42 katakan. Injil Yohanes 7 ayat 41 dan 42. Yang lain berkata, iya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Amen. So people of God, he Tuhan. cannot be born anywhere. Dia nggak bisa lahir dari mana, He must be born of a specific clan, tetapi dia harus lahir yaitu dari suku tertentu. and he must be born in a specific place. Dan juga dia harus lahir yaitu di tempat And the tertentu. place is called Bethlehem. Dan tempat itu disebut Bethlehem. Now people of God, Tuhan. Bethlehem means Bethlehem artinya the place of bread. yaitu tempat roti. That means Artinya, the Messiah is going to be born Mesias akan to lahir become the bread of life for all mankind. yaitu menjadi roti kehidupan buat umat So manusia. it's called Bethlehem, Oleh karena itu disebut Bethlehem, the place of bread. tempat roti. And he has to be born in that place. Dan dia harus lahir di tempat itu. So people of God, Tuhan. in the fullness of time, Pada waktunya yang genap, God has been preparing all the time bahwa Allah sudah mempersiapkan for them to waktunya come. untuk dia datang. But Tetapi not only be born a woman, bukan hanya lahir dari perempuan because in saja. the book of Genesis 49:10 he says, Karena di dalam yaitu kitab Kejadian 49 ayat yang ke-10 katakan. Genesis 49:10, Di dalam yaitu kitab Kejadian yaitu 49 ayat yang ke-10 katakan. he says, Tongkat kerajaannya tidak beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak di atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. hallelujah. So people of God, Tuhan, he must hold the rod of the kingdom. dia yang harus memegang yaitu tongkat He kerajaannya. must come down. Dia harus turun. But Tetapi under the second condition, yaitu dengan syarat yang kedua. what is the condition? Apa yang menjadi syarat kedua? Under the law. Yaitu takluk di bawah hukum He Taurat. must come under the law. Dia harus takluk di bawah hukum Now Taurat. people of God, Tuhan. more people have more power, become more abusive of the law. Kebanyakan yaitu orang yang memiliki kuasa itu akan memiliki kecenderungan yaitu untuk yaitu menyalahgunakan atau melecehkan hukum. They say power corrupts, Karena mereka berkata bahwa kuasa itu tuh bobrok. but absolute power Tetapi kuasa yang absolut absolutely become corrupted. itu lebih lagi menjadi lebih bobrok. But people of God, Tetapi umat Tuhan, this God had to be born bahwa Allah ini harus lahir not above the law, bukan melebihi hukum Taurat, but under the law. tetapi dia juga tetap harus takluk kepada The hukum Taurat. Almighty God Allah yang Maha Kuasa has subjected himself harus menundukkan dirinya to sendiri, come under the law. yaitu untuk lahir, yaitu takluk di bawah hukum And that Taurat. is why, Oleh karena itu, as Christians, sebagai orang we Kristen, cannot abuse the law. kita pun tidak
tidak bisa menyalahgunakan hukum. We cannot deny the law. Kita juga tidak bisa menyangkal hukum. Or we cannot refuse the law. Kita pun tidak bisa yaitu menolak hukum. We are people who live under the subjection of law. Tetapi kita adalah orang-orang yang juga hidup dengan tunduk kepada hukum. Now people of God, Tuhan, Jesus came to teach that to us. Yesus pun lahir yaitu untuk mengajarkan kepada kita. And people of God, Dan Tuhan, every violation of law is sin. setiap pelanggaran daripada hukum itu adalah dosa. Every disobedience to the law is sin. Setiap ketidaktaatan kepada hukum itu juga dosa. So that's why Oleh karena he itu, had to come under the law. dia harus lahir dengan takluk di bawah hukum So the Taurat. question will come, Pertanyaan yang datang, when did the law come to this world? kapan hukum itu ada di dalam dunia? During the time of Adam, Apakah pada waktu zaman Adam? there was no law. Waktu itu belum ada hukum Taurat. During the time of Abraham, Pada waktunya zaman Abraham, during the time of Moses. pada waktu zaman Musa, So people of God, Jadi umat we Tuhan, see that the law was only given during the time of Moses. bahwa kita bisa lihat bahwa hukum Taurat itu diberikan pada waktu zaman Musa. That means the beginning of law came only during the time of Moses. Bahwa artinya bahwa hukum pertama yang ada itu hanya ada pada waktu zaman Musa. And that law was only given to the Jews. Dan hukum itu pertama-tama diberikan hanya untuk orang Yahudi. Not the whole world know the law. Belum lagi seluruh dunia tahu akan hukum Taurat So itu. people of God, Jadi umat Tuhan, he must come under the law. sedangkan dia harus lahir dengan So takluk di when bawah hukum Jesus came Taurat. to this world, Jadi pada waktu Yesus lahir yaitu di dalam dunia ini, every nation had a law. setiap bangsa-bangsa di dunia sudah harus memiliki Every hukum. tribes had a law. Setiap suku memiliki hukum. Every people group had a law. Setiap yaitu orang-orang yang baik memiliki hukum. So in other words, Jadi dengan kata lain, every creation in this world had a law to live by. yaitu semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki hukum yang mengikat kehidupan That mereka. means the Artinya Messiah cannot be born if under the law has not come. bahwa Mesias itu tidak mungkin lahir yaitu ketika hukum belum lagi dikenal And semua orang. Jesus cannot come to the world Dan Yesus tidak bisa datang ke dalam dunia if the law has not come yet. kalau hukum itu belum lagi ada. So people of God, Ma Tuhan, so what happens now apa yang terjadi? in the fullness of time Pada now? waktunya yang genap, And what is the fullness of time? apa yang dimaksud dengan pengenapan Moses waktunya? brought the law, Musa yaitu yang membawa hukum and the Taurat. law went to the people of Israel first. Lalu hukum Taurat ini diberikan untuk bangsa Israel And terlebih then dahulu. the other nations of the world saw the law, Dan bangsa-bangsa yang lain mulai melihat hukum Taurat begin ini. to adopt the law, Lalu mulai mengadaptasi hukum and they Taurat. begin to become nations of the world. Dan mereka mulai menjadi bangsa-bangsa di dunia. And every nation of the world had their own law. Dan sehingga setiap bangsa-bangsa di dunia memiliki hukum When mereka sendiri. every man had law to live now, Ketika manusia itu terikat dengan hukum di dalam kehidupannya, now the Messiah is born under that law. baru pada saat itu Mesias bisa lahir di bawah hukum Taurat. Amen. So Jesus said, Yesus I katakan, have come not to destroy the law, aku datang bukan untuk yaitu meniadakan hukum Taurat, but to fulfill the law. tetapi untuk menggenapi hukum Now Taurat. people of God, Ma so Tuhan, as people who live in Christ Jesus, sebagai umat yang hidup di dalam Yesus we do Kristus, not break the law, kita bukanlah orang yang melanggar hukum, but tetapi we abide in the law. kita adalah orang yang juga terikat dengan That hukum. means anybody who's born again Artinya setiap orang yang lahir baru will have the law in them. akan memiliki hukum di dalam diri Why? mereka. Kenapa? Because the three signs of being born again will tell us that you must have that law with you. Karena 3 tanda ini dari kelahiran baru ini menentukan bahwa saudara itu akan memiliki hukum di dalam So dirimu. how do we know that we are born again? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah lahir baru? 3 characteristics must be found in us. Yaitu 3 karakter ini harus bisa ditemukan dalam Number hidup 1, kita. Yang pertama, renunciation and reversal. yaitu penyangkalan dan pembalikan. That means Artinya, you must have the old life and a new life. saudara harus bisa memiliki penyangkalan manusia lamamu seperti ini, lalu saudara lahir menjadi manusia baru seperti ini. So the person who's born again, Jadi orang yang lahir baru, if you want to know who's born again, kalau saudara mau tahu siapa yang sudah lahir who baru, can live in this Jesus now, siapa orang yang bisa hidup di dalam Yesus you ini, must have renunciation and reversal. orang itu harus bisa memiliki yaitu penyangkalan masa lalunya dan berbalik menjadi manusia baru. Number 2, Yang kedua, he must have submission and teachability. orang yang lahir baru adalah orang yang bisa tunduk dan bisa diajar. Amen. That means the person is submissive. Artinya orang itu bisa tunduk. He can be anybody in the world. Dia bisa menjadi siapa saja di dunia But ini. when he come into the house of God, Tetapi kalau dia sudah datang masuk ke dalam rumah Tuhan, he is subjected to the pastor and the leaders of the church. bahwa dia pun juga harus tetap tunduk yaitu kepada yaitu gembala ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun para majelis atau penatua. You may be an expert in your own field in the world. Saudara mungkin adalah seorang ahli di bidangmu di
dalam dunia. But when you come into the house of God, Tetapi kalau saudara sudah masuk ke dalam He rumah Tuhan, learns how to be submissive, saudara pun and harus teachable. belajar yaitu untuk tunduk dan bisa diajar. Teachable in what area? Diajar dalam hal apa? Teachable in the area of the holiness and working with God. Yaitu diajar di dalam hal-hal kekudusan dan di dalam hal-hal tentang Tuhan. So if a person cannot be teachable, Kalau seseorang tidak bisa diajar, I'm afraid he's not yet born again. saya khawatir kalau orang itu belum lagi lahir baru. And if you think that you know better than your preacher, Dan kalau saudara merasa dirimu lebih baik, lebih tahu daripada that pengkhotbah, means you have pride in your heart. artinya saudara masih memiliki kesombongan di And dalam anybody who hatimu. has pride in their heart Dan setiap orang yang memiliki kesombongan di has dalam nothing hati to do with God. tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhannya. Now people of God, Ma Tuhan. so we learn that thing. Kita belajar hal must have seperti itu. submission Kita harus memiliki penundukan teachability. dan juga bisa And diajar. number 3, Dan yang ketiga, he must have a continual shapeability attitude. orang yang lahir baru adalah orang yang bisa terus-menerus yaitu dibentuk. I mean, he must be shapeable. Dia harus bisa dibentuk, Why? Kenapa? Shapeable in the image of the Son of the living God. yaitu dia dibentuk di dalam gambaran daripada anak Allah. More and more, Lebih dan lebih, day by day, hari demi hari, his attitude, his lifestyle must be shaped in the image of the Son of the living God. yaitu sikap dan juga gaya hidupnya harus bisa dibentuk yaitu di dalam gambaran anak Allah yang Now, hidup. people of God, Ma Tuhan, when we come to this state now, pada waktu kita sampai di dalam tahapan ini, only then God will begin to work deeper work in our lives. baru Tuhan bisa bekerja lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. That means Artinya, Jesus cannot just simply come. Yesus nggak bisa datang begitu aja. He just cannot simply come. Dia tidak bisa datang So if begitu people saja. say that after all he came 2,000 years ago, Kalau sampai ada orang yang berkata, ya paling nggak dia lahir 2000 tahun yang Yes. lalu. Iya, yes, according to the calendar of man, is true. iya, menurut kalendernya manusia benar dia lahir 2000 tahun yang lalu. But Tetapi he comes under the subjections of the law of God. bahwa dia harus lahir karena yaitu dia harus tunduk di bawah hukum He Taurat. must come in the fullness of time. Dia harus lahir yaitu pada waktunya yang genap. Amen. Then only he can come in as the Messiah. Dan baru dia bisa lahir sebagai Mesias. Now people of God, Ma Tuhan. the next services we'll see how this Jesus now grow up to bring life into us. Bagaimana di ibadah berikutnya nanti kita lihat yaitu Yesus bisa bertumbuh atau berkembang di dalam kehidupan kita. How Jesus can be formed in our life. Bagaimana Yesus bisa ditemukan di dalam kehidupan How kita. he, the firstborn, becomes the birth, gives birth in our hearts. Bagaimana yaitu kelahiran dia yang pertama itu yaitu memberikan yaitu kehidupan di dalam kita. So as we come to the communion table, Sebagaimana kita akan masuk ke dalam meja perjamuan we must put kudus. this in mind. Kita harus tetap taruh ini dalam hati He kita. came. Bahwa Yesus datang Seeking me, yaitu untuk mencari dia. looking for me, Mencari saya. and making me Dan menjadikan saya his possession. yaitu sebagai milik So kepunyaannya. that is why he wants to protect us. Oleh karena itu dia ingin melindungi kita. He wants to bless us. Dia ingin memberkati kita. He wants to meet all our needs. Dan dia juga ingin memenuhi semua kebutuhan Because kita. he has come Karena dia datang especially secara khusus. for each one of us. Yaitu untuk kita The Bible masing-masing. says, Alkitab katakan. He knew us even before the foundation of this earth. Dia sudah mengenal kita bahkan sebelum kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita It's not sebelum an dunia ini ada. accident you become a Christian. Kita ini bukan orang-orang yang kebetulan menjadi orang Kristen. It is not by your choice. Bukan karena pilihanmu. It is not by your desire. Bukan karena kemauanmu. But he already knew us Tetapi dia sudah mengenal kita. before the foundation of this earth. Yaitu sebelum dasar dunia ini And dijadikan. people of God, Ma Tuhan, and this morning, pagi hari ini. he gives us a privilege once again. Dia memberikan kita keistimewaan sekali And lagi. to renew our covenant with him Dan juga untuk memperbarui perjanjian kita dengan dia. by forgiving all our sins, Dengan mengampuni semua dosa to kita. partake the communion, Untuk kita bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. that we may be part of him. Sehingga kita boleh menjadi bagian di dalam And dia. part of him means Bagian di dalam dia artinya. all that belongs to him will belong to me. Semua yang menjadi milik Tuhan pun akan menjadi milik And all kita. that belongs to me Dan semua yang menjadi milik saya also belongs to him. akan menjadi milik dia juga. We come to renew that covenant Kita datang untuk memperbarui perjanjian itu. and to be blessed by God. Dan juga diberkati oleh May Tuhan. God bless you this Kiranya morning. Tuhan memberkati saudara untuk pagi hari ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we give you thanks this morning, Lord. Bapak, kami memberikan ucapan syukur kepadamu untuk pagi hari ini. We thank you Kami berterima that kasih we are one of the inheritors of the fullness of time. bahwa kami ini adalah salah satu yang menjadi pewaris daripada waktunya yang genap. When many others before us in ages ago Padahal pada banyak orang Tuhan yang lahir sebelum kami, did not enjoy this blessing. mereka tidak menikmati berkat ini. But you have found us worthy in your eyes. Tetapi
Engkau menemukan kami layak di matamu. to become your child, Untuk menjadi anakmu. to become inheritors of the kingdom, Dan juga untuk menjadi pewaris buat and kerajaanmu. to be partakers with Christ Jesus. Dan juga untuk bisa mengambil bagian bersama dengan Yesus We Kristus. give you thanks this morning, Kami Lord, bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. for making us so privileged before you. Untuk menjadikan kami adalah orang istimewa di hadapanmu. And even this morning, Bahkan untuk pagi as hari we ini. come to the communion table, Sebagaimana kami akan masuk ke dalam meja we perjamuan come with kudus. a heart full of remorse Kami datang dengan hati yang penuh dengan and penyesalan. asking you to forgive all our weaknesses, Yaitu untuk meminta Engkau mengampuni segala kelemahan kami. that we can be once again renewed, Sehingga kami boleh sekali lagi diperbaharui. restored, Dipulihkan. and that we may be able to restore our communion with you Dan kami juga boleh dipulihkan sekali lagi perjanjiannya dengan Engkau. and be able to be made right before you this morning, Dan dijadikan benar lagi di hadapan Engkau so that we pagi hari ini. can walk in your covenant, Sehingga kami boleh berjalan di dalam perjanjian-Mu. and we may be able to become the people of the children of the covenant, Sehingga kami boleh menjadi umat, yaitu anak-anak perjanjian. and all the covenantal blessing you have promised us Sehingga semua berkat perjanjian yang Kau peruntukkan buat kami. through Abraham Melalui Abraham. and through Christ Jesus our Lord Melalui Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kami. will come to our lives. Akan turun juga dalam hidup kami. This is our desire. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Teach us Ajar kami. that we may be observant of your word Kami boleh menjadi yaitu orang-orang yang mengamati dengan and teliti be setiap able to be firman-Mu. faithful to you. Dan juga hidup setia kepadamu. We submit ourselves in your Kami hands. menundukkan diri kami ke dalam tangan Jesus' kasih-Mu. name. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus And with Kristus. thanksgiving Dan we dengan pray. ucapan syukur kami telah berdoa. And all of us together will Semua say, umat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Amen. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci segera maju. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Hati kami melimpah dengan syukur buat kebenaran yang telah kami terima, yang dimeteraikan oleh persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Layakan dan berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, juga turun atas kami semua yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Kasih yang terindah, Mesti ambil satu lagi. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Mari saya undang jemaat pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari yang mengagumi Dia kita sembah. Haleluya. Oh, kiamat, tipi kiamat, kiamat apa saya dapat? Oh, apa dapat saya dapat? Sikini dia dapat. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan upama sikama. Iya rana mata buka mata kaya lamas. Oh ralamas kika mata buka mata kaya rana mata. Oh rana mata kaya ini kiangku nama sika mata kaya doa mata kaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan, bukan kacauan berkat yang diberkati dalam nama Yesus, menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus. Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, buka kedua tanganmu. Mari kita agungkan Dia. Oh ramasika mata pakaya lamasika mata pakaya sika namaso. Ibidi mata pakaya lamasiki dikiana. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
sungguh bersyukur kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu dan juga buat firman-Mu yang boleh menguatkan dan boleh meneguhkan setiap kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, kami rindu memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu dan dengan ketulusan hati kami memberi korban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang kita diberkati bersama kita berkata amin. Silakan saudara duduk kembali. Sementara saudara memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Betani Christian School membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 3 Februari hingga 30 April 2014 bagi siswa-siswi baru tahun ajaran 2014-2015 dengan kelas toddler, playgroup A dan B, kindergarten A dan B, dan elementary grade 1. Nikmati kesempatan free trial untuk kelas toddler dan playgroup. Ada harga spesial untuk murid-murid sekolah minggu Betani. Info selengkapnya hubungi Miss Christine atau Mr. Wahyu di 031 593 6877 pada hari dan jam kerja. Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu 16 Maret di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumaindong dalam 4 kali ibadah. Jam setengah 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 2 siang, dan jam 5 sore. Diinformasikan bagi seluruh jemaat bahwa rekening persembahan persepuluhan, benih iman, ucapan syukur, diakonia, holistik, dan persembahan khusus hanya dapat dilakukan melalui satu rekening 788 0788 901 atas nama Betani Nginden, Bank BCA Cabang Galaksi. Dewasa Muda Betani mengundang para pengusaha, eksekutif muda, profesional lajang, mengikuti single scam dengan tema Knowing His Passion 30-31 Maret di Hotel Permata Biru Trawas. Pembicara, Pendeta Victor Abraham, Pendeta Sylvia Tanjung, dan Aditya Matius. More info, please contact Anita di 0812 5254 3388 atau di meja counter setiap Sabtu pada saat ibadah Dewasa Muda di Betani Manyar. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. There is no one
mata kaya rana mangkupa masika mata kaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.
tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat